Baik, terima kasih saudara. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama Pak Ketut Marjana. Nah, kita ketahui bahwa Pak Ketut Marjana juga selaku pengelola dan juga pelaku industri pariwisata untuk di daerah kawasan Kintamani yang lebih dikenal dengan tempat Toya de Fascia. Kita lanjutkan. Pak Marjana, tadi kan diperbincangkan bahwa apabila dibuka berarti kawan-kawan, terutama kawan-kawan PHRI, kemudian para pelaku industri di Kintamani sebetulnya sudah siap untuk menerapkan new normal, tatanan yang baru terkait dengan dibukanya industri wisata ini untuk umum. Nah, kalau kita mengerucut Pak Marjana, untuk Toya de Fascia sendiri seperti apa persiapannya? Apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan kemudian? Toya de Fascia sebenarnya sangat siap benar untuk melakukan bagaimana menyambut protokol kehidupan era baru ini yang new normal. Kami malahan sudah mempersiapkan bagaimana perlakuan daripada pariwisata ini dalam menerapkan new normal itu. Jadi kami sudah mengeluarkan aturan baik kepada karyawan maupun juga kepada para pengunjung. Ya, jadi secara khusus kita sudah menyiapkan satu panduannya, gitu kan. Nah, kalau untuk karyawan dulu nih Pak Tut, apa yang dilakukan untuk karyawan, ya kami sudah pertama setiap pagi sudah melakukan satu announcement apa yang harus dilakukan oleh karyawan dalam mengikuti new normal ini. Mereka begitu datang, kita sudah siapkan di depan tempat cuci tangan. Mereka harus mencuci tangan. Ya, pertama. Yang kedua, bahwa mereka akan masuk diadakan tes suhu dulu. Ya, tes suhu. Atas tes suhu itu mereka mencatat setiap hari. Setiap hari ini dicatat suhu masing-masing. Ya, dan kalau suhunya sudah melampaui 27,3, ya mereka tidak diperkenankan untuk masuk. Ya, dan juga kami membuat satu himbauan surat ini secara resmi menjadikan ketentuan bahwa karyawan yang merasa dirinya tidak enak badan, sakit, flu atau apa, mereka langsung istirahat di rumah saja. Jadi tidak diperkenankan untuk datang. Dan mereka harus datang ke perusahaan 30 menit sebelum jadwal bekerja, gitu ya. Nah, itu yang dilakukan kepada pegawai dan karyawan ini. Juga ada yang sifatnya yang melayani langsung pengunjung. Nah, mereka itu namanya kita di frontliner ya, waitress atau orang di front office gitu ya. Mereka wajib untuk mempergunakan masker, mempergunakan sarung tangan, mempergunakan tutup muka, face shield-nya ini. Itu wajib itu ya. Nah, ini yang ditetapkan kepada karyawan, yaitu pada saat melakukan suatu aktivitas, dan mereka harus itu selalu di training harus melakukan suatu pola hidup bersih sehat. Nah, ya pada saat mereka selesai pun mereka harus ganti pakaian. Jadi waktu baru datang mereka pakaian biasa, nanti baru ganti pakaian seragam. Jadi pakaian seragamnya ada di sini. Begitu pulang juga mereka mengganti pakaiannya itu menjadi pakaian untuk rumah juga. Maskernya juga diganti. Ya, itu yang dilakukan untuk karyawan. Ya, baik. Ada tes rapid test juga dilakukan kepada karyawan secara berkala, Pak Marjana? Kami tidak melakukan rapid test ini. Rapid test ini kan begini ya. Ya, pertama itu kan masa berlakunya juga sangat pendek gitu kan. Pertama, siapa yang akan menanggung biaya rapid test ini? Ya, kalau pemerintah sih oke-oke saja. Nah, kalau karyawan kita bebani mereka untuk mempertahankan hidup saja sudah beban. Kalau perusahaan juga menanggung, ini kita ada defisit cash flow. Jadi oleh karena itu betul-betul kita memperhatikan kalau sudah merasa tidak sehat di rumah tinggal. Gitu. Jadi itu yang kita atur. Kalau suhunya itu udah melampaui 37,3, ya itu udah kita di rumah saja.
gitu kan. Nah ini yang kita sebagai menyaring mereka gitu. Nah, jadi memang kesadaran pribadi harus dikuatkan. Nah, kemudian bagaimana dengan pengunjung sendiri, Pak? Pengunjung dan fasilitas di sana. Kalau pengunjung dulu mungkin Pak Marjana, apa yang harus apa yang sudah dilakukan oleh Nah, kalau pengunjung itu begitu di depan kita sudah punya suatu pengumuman. Ya, begitu mereka akan masuk itu udah kita sediakan namanya hand wash station. Jadi tempat cuci tangan. Nah, itu kita buat dengan suatu gambarnya bagaimana mereka harus melakukan, ya, sehingga memudahkan sekali bagi pengunjung datang. Ya, begitu datang cuci tangan itu wajib di hand wash station. Kemudian suhu tubuhnya kita cek memakai ukur suhu itu ya. Nah, kemudian kita juga kalau persyaratannya kalau mereka melampaui 37.3 itu juga tidak diperkenankan masuk. Nah, kemudian wajib pakai masker. Wajib dia jaga jarak. Nah, kita udah siapkan ini di loket di mana saja di tempat permandian itu loketnya sudah kita siap. Jaga jaraknya kita siapkan. Kursi-kursi kita beri tanda. Ya, even di kolam renang pun kita udah buatkan suatu poster besar, ya, standing banner yang menguraikan tentang jaga jarak itu dan maksimum orang yang boleh ada di kolam renang, yaitu karena kolam renang kita besar, boleh maksimum hanya 25 orang di kolam. Gitu. Tapi kalau fasilitas yang lain tetap dibuka ya Pak ya? Kalau restoran, kemudian fasilitas itu tetap bisa dinikmati oleh wisatawan ya kalau berkunjung ke Depatya. Ya, sementara ini yang kita buka itu adalah restoran beserta fasilitasnya dan akomodasi. Jadi akomodasi kita nih ada 2, ada villa, ada juga tenda. Nah, ini kita terbuka beserta fasilitasnya tentunya. Mereka boleh melakukan, ya kita katakanlah berselfie menggunakan fasilitas kita, waterboom, boleh menggunakan itu. Ya. Jadi jangan khawatir, itu dipastikan Toya Depatya menjamin protokol kesehatan. Gitu ya Pak ya. Kita menjamin protokol kesehatannya, juga kita mohon pada Ide Sang Hyang Widiwase semoga baik karyawan, pengunjung itu selalu mendapatkan perlindungan. Dan ini yang kita bisa lakukan, gitu ya. Baik. Mungkin Pak Marjana terakhir, apakah ada promo-promo Pak? Terutama ini baru mau dibuka reopening kembali, renew normal lagi, terutama untuk masyarakat lokal ini supaya memang ya datang. Oh gitu ya. Bagaimana? Boleh promo dikit ya. Silakan. Jadi gini, tema kita ini kan new normal, new happening. Nah, new normal tadi sudah kita siapkan masalah protokol kesehatan yang harus dilakukan. Kalau new happening ini, jadi selama masa COVID ini, justru kami tidak berhenti. Kami bekerja terus. Kami melakukan pembenahan fasilitas. Jadi oleh karena itu banyak sekali hal-hal yang baru yang ada di Depatya. Seperti ya kan saya kasih contoh bahwa kita ada suatu namanya flower garden. Nah, itu yang mencerminkan bahwa di situ ada gajahnya, ada Toya Depatyanya. Ya, kemudian setiap kolam renang aliran air panasnya itu ditambah. Ya, ditambah sehingga aliran kita buang itu sehingga tetap bersih. Ya gitu. Jadi selalu setiap sore kita kuras ya, sehingga terjamin kebersihannya. Juga gajah-gajah yang tadinya ngeluarin airnya kecil sekarang lebih besar, gitu kan? Sehingga mereka bisa merasa dipijat, gitu kan? Nah, kemudian bisa berfoto naik gajah, bisa berfoto di pinggir danau nanti I love you, gitu ya. Ya, jadi banyak sekali kreasi-kreasi kami selama COVID ini. Jadi malahan kami di lapangan ini rasa-rasanya memang beberapa karyawan kita liburkan, ada karyawan yang berjaga, ada juga kita bekerja. Jadi sepertinya nggak ada COVID karena kita sibuk, kita nggak tenggelam pada suatu permasalahan, tetapi kita melakukan suatu kreativitas dan inovasi. Jadi inovasi baru itu kita lakukan. Jadi oleh karena itu nanti tatkala pengunjung datang, ya pasti mengatakan wow. Atau pengunjung-pengunjung yang udah datang ke sini, wah
berubah lagi tuh edukasi nih. Ya kira-kira akan seperti itu gitulah. Jadi ya saya memang ya sekarang dengan adanya COVID ini, pertama kita paket-paket baru kita buat ya lebih baik gitu ya. Kalau mereka ngambil paket tentu pasti akan jauh lebih murah dibandingkan sendiri-sendiri. Apakah paket camping, ya paket villa, paket berenang bersama makan siang. Jadi ataupun paket untuk menyeberang danau gitu. Jadi ini semuanya kita buat bentuk paket-paket sehingga kita harapkan mereka datang dengan biaya yang lebih murah. Satu lagi saya tambahkan bahwa kita selalu melakukan, sekarang udah kita dengan perkembangan teknologi sekarang ini ya kita sudah melakukan cashless. Jadi pembayaran hanya sekali di depan, mereka mendapatkan wristband, jadi gelang. Jadi dengan gelang inilah mereka belanja, gitu kan? Semuanya tuh tercatat di computerized ya, semuanya computerized. Walaupun di locker pun mereka cukup dengan wristband ini udah bisa mengunci, jadi sangat aman. Ya, jadi kita juga locker kita boleh dikatakan sangat modern gitu ya semuanya. Jadi ini yang tips sedikit lah tentang Toyota Pasya gitu. Baik, waduh luar biasa ini. Mudah-mudahan Pak Marjana nanti tempat pariwisata, kunjungan wisata untuk daerah Kintamani, juga Toyota Pasya tetap menjadi favorit, dan yang pastinya masyarakat bisa sama-sama menjaga protokol kesehatan ya, tetap waspada. Tetapi kalau dengan rekreasi kan kita menjadi lebih rileks, akhirnya imunitas harapannya menjadi, kalau hati bahagia kan imunitasnya menjadi tinggi ya Pak. Gitu deh. Ya. Terima kasih Pak Ketut. Baik, dan tempat kami ini cukup luas gitu, 2,5 hektar. Jadi lebih merupakan satu alam terbuka, sinar mataharinya benar. Jadi bisa sambil mandi sambil berjemur. Mudah-mudahan ya mohon doanya Mas Bambang dan masyarakat lah berkunjung ke Toyota Pasya selalu aman, bebas dari COVID. Itu doa kami atas Asung Ketua Negara Kali Desangang Widibasa. Amin. Terima kasih Pak Ketut Marjana selaku Ketua PHRI Kabupaten Bangli dan juga selaku pelaku wisata Toyota Pasya. Terima kasih atas waktunya Pak. Baik saudara, jangan kemana-mana, saya nanti akan meneruskan. Kita ingin mengetahui bagaimana sebetulnya pemerintah kabupaten terkait dengan pandemi ini yang kemarin juga mempengaruhi tentang tempat wisata di kisaran Kintamani dan juga apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangli. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi On Location.